Brotherhood sekalian, banyak dari masyarakat Indonesia yang begitu mengandalkan aplikasi Gojek untuk memudahkan mobilitas mereka. Bagaimana tidak, aplikasi ini menyediakan berbagai fitur lengkap dan tak hanya terbatas pada transportasi saja. Namun, pencapaian Gojek hingga sukses seperti sekarang, tak akan lepas dari sejarah Gojek yang cukup berliku. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari sejarah Gojek, hingga dinobatkan sebagai perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Lalu, seperti apa sebenarnya awal mula Gojek berdiri, dan bagaimana perkembangan kesuksesannya? Simak yuk, lewat video singkat berikut. 1. Awal mula berdirinya Gojek. Bila berbicara mengenai awal mula berdirinya Gojek, mungkin banyak orang yang akan langsung teringat dengan nama Nadiem Makarim. Sejarah Gojek awalnya memang dimulai dari keresahan sang pendiri, Nadiem Makarim, yang setiap harinya menggunakan jasa ojek untuk berangkat kerja. Nadiem melihat jika sebagian besar pengemudi ojek menghabiskan waktu mangkal menunggu penumpang. Di samping itu, Nadiem juga menilai kalau transportasi ojek ini masih cukup langka bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Atas keresahannya inilah, Nadiem mulai melihat adanya peluang untuk mengembangkan layanan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Sehingga, setelah banyak pertimbangan dan penyusunan strategi, Nadiem mulai mendirikan Gojek di tanggal 13 Oktober tahun 2010. Kisah sukses Gojek bermula dari hanya 20 pengemudi pada saat itu. Selain itu, Gojek juga belum mengeluarkan aplikasi dan hanya mengandalkan call center sebagai penghubung antara penumpang dan pengemudi. Lalu, di pertengahan tahun 2014, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran pendanaan atau investasi. Tepat pada tanggal 7 Januari tahun 2015, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS. Sistem pemesanan menggunakan call center pun tidak lagi digunakan. 2. Pendanaan yang diterima Gojek. Salah satu hal yang mendukung perusahaan rintisan atau startup berkembang tidak lain adalah adanya pendanaan yang diberikan oleh berbagai perusahaan dan organisasi besar lainnya. Gojek mendapatkan pendanaan pertama pada tahun 2015, NSI Ventures memberikan dana yang jumlahnya tidak dipublikasikan. Kemudian, di tahun yang sama, Sequoia Capital turut membantu mengucurkan dana, yang jumlahnya pun dirahasiakan. Pada tahun 2016, Gojek kembali mendapat kucuran dana, sebesar 550 juta dolar Amerika Serikat dari berbagai perusahaan. Beberapa di antaranya adalah Farallon Capital, Warburg Pincus, Capital Group Private Markets, dan lainnya. Tak mau kalah dengan perusahaan lainnya, di tahun 2018, Google mengumumkan jika telah memberikan pendanaan pada Gojek. Hal ini menjadi investasi pertama bagi startup di wilayah Asia yang dilakukan oleh Google. Jumlah kisaran pendanaan Google pun tidak secara terbuka disebutkan. Lalu, di tahun 2020, PayPal dan Facebook turut memberikan pendanaan pada Gojek. 3. Perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup bisa disebut sebagai perusahaan unicorn apabila nilai valuasinya bisa mencapai angka 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kisah sukses Gojek ini didukung oleh adanya pendanaan dari berbagai perusahaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendanaan Gojek. Di tahun 2016, Gojek mendapat suntikan dana sebesar 550 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut setara dengan 7,2 triliun rupiah. Adanya pendanaan tersebut menambah nilai valuasi Gojek hingga menyentuh nilai lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut sama dengan 17 triliun rupiah.
Di tahun ini pula, kenaikan pesanan Gojek meningkat cukup banyak, hingga 300.000 per harinya. Lalu, lebih dari 30.000 teman difabel, juga turut bergabung dengan Gojek. Ini membuktikan, jika Gojek memang perusahaan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. 4. Ekspansi ke negara lain. Tahun 2018, sejarah Gojek memasuki babak baru, dikala mengumumkan ekspansinya ke 4 negara di Asia Tenggara. Negara tersebut diantaranya, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di Vietnam, Gojek memperkenalkan nama GoViet, sedangkan di Thailand, diberi nama sebagai Get. Pada tanggal 12 September tahun 2018, GoViet pun akhirnya resmi diluncurkan. GoViet sendiri dipimpin oleh Duc Nguyen, yang sebelumnya pernah bekerja di Uber sebagai International Launcher. Pada tanggal 29 November tahun 2018, Gojek kemudian mencoba memasuki pasar Singapura. Namun, peluncurannya masih terbatas di beberapa wilayah saja. Baru pada Januari tahun 2019, Gojek secara resmi masuk dalam seluruh wilayah Singapura. Hanya saja, karena pemerintah Singapura melarang penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum, maka layanan GoRide tidak bisa dijalankan di sana. Meskipun begitu, hingga akhir tahun 2019, Singapura tetap menjadi pasar terbesar kedua bagi Gojek setelah Indonesia. Setidaknya, Gojek telah melayani 30 juta perjalanan sejak mulai memasuki wilayah Singapura. Ini menunjukkan kisah sukses Gojek yang tidak hanya terbatas pada Indonesia saja. 5. Prestasi yang diraih Gojek. Prestasi yang didapatkan oleh Gojek bukan hanya terkait pendanaan dan investasinya saja yang cukup besar, namun juga terlihat pada berbagai penghargaan yang diperoleh. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam peringkat ke-17 dari 20 perusahaan yang masuk dalam perusahaan mengubah dunia versi Fortune. Tentunya, tidak mudah masuk dalam daftar ini, mengingat banyak sekali pesaing dari perusahaan lain. Selain itu, di tahun 2017 pula, Gojek berhasil tumbuh hingga 3.600 kali lipat, hanya dalam waktu 18 bulan. Pertumbuhan tersebut masuk dalam salah satu pertumbuhan perusahaan tercepat di dunia. Tahun 2019, Gojek kembali mendapat penghargaan Fortune's Favorite lagi, dengan jumlah produk mencapai lebih dari 20 produk. Selain itu, mitra pengemudinya juga sudah mencapai 2 juta. 6. Kerjasama dengan perusahaan lain. Pada tahun 2016, Gojek mengumumkan kerjasamanya dengan Bluebird. Kerjasama ini memungkinkan pengemudi Bluebird dapat menerima pesanan dari layanan Gokar. Pada tahun 2017, Go Bluebird kemudian diluncurkan dengan fitur yang bisa membuat pengguna langsung memesan taksi lewat aplikasi Gojek. Lalu, di akhir tahun 2019, Gojek kembali menjalin kerjasama dengan Astra untuk uji coba motor listrik. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung perusahaan yang semakin ramah lingkungan. Memasuki tahun 2021, Gojek dan Tokopedia mulai bergabung menjadi GoTo. Perusahaan ini berbasis teknologi terbesar yang ada di Indonesia. Selain itu, juga mencoba menciptakan ekosistem GoTo yang sangat ramah terhadap kebutuhan sehari-hari. Demikianlah sejarah Gojek dari awal hingga kisah sukses perkembangannya. Semoga lewat video singkat ini, kalian dapat memahami kisah lengkap dari Gojek. Pastinya bisa dijadikan sebagai motivasi bagi siapapun untuk lebih semangat dalam meraih impian di masa depan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.